Salam sejahtera, saudara kekasih Tuhan. Pada kesempatan ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan tentang integritas iman Kristen. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara kekasih Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang integritas, maka kita akan diingatkan bahwa integritas adalah tindakan yang dilakukan secara konsisten tentang apa yang dikatakan dan dilakukan. Jadi, integritas adalah tingkah laku perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai di tempat di mana kita berada. Integritas seseorang berkaitan dengan jati dirinya dalam semua aspek kehidupan dan berjalan secara harmonis tanpa kepalsuan. Bagi kita sebagai orang Kristen, integritas itu selaras dengan kehidupan rohani, di mana hidup yang tercermin dari sikap dan kehidupan sehari-hari dalam hubungannya yang erat dengan Tuhan. Jadi integritas iman Kristen adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus secara konsisten. Saudara-saudara, marilah pada saat ini kita akan belajar dari salah satu bapa leluhur kita, yaitu Nuh. Nuh punya integritas iman yang perlu untuk kita teladani. Orang-orang yang hidup di zaman Nuh diliputi dengan kejahatan yang besar. Namun Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 5-8. Dan Allah memutuskan akan mengakhiri kehidupan manusia, memusnahkan bumi, karena saat itu bumi penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 14-18, di sini kita bisa tahu perintah Allah kepada Nuh untuk membuat bahtera dengan ukuran dan materinya yang dibutuhkan, serta siapa saja yang harus masuk dalam bahtera tersebut, termasuk binatang-binatang. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, kita bisa memperhatikan di sana di mana Nuh taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kalau kita baca Kejadian pasal 7, maka air bah itu mulai muncul. Mulai ada, karena apa? Selama 40 hari 40 malam hujan tidak henti-hentinya, hujan deras. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lanjutnya di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, setelah 40 hari 40 malam maka air bah itu surut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa memperhatikan pengalaman Nuh. Kita bisa memperhatikan bahwa Nuh memiliki integritas yang luar biasa. Nuh tak terpengaruh dengan orang-orang sezamannya yang melakukan kejahatan yang besar. Nuh tetap konsisten, tidak terpengaruh untuk hidup bersama dengan mereka, karena Nuh tetap hidup percaya dan mendengar suara Tuhan. Nuh memiliki integritas iman yang luar biasa. Nuh tidak terpengaruh dengan kejahatan manusia di zamannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tidak menghadapi kejahatan-kejahatan yang ada dan marak di dalam dunia ini? Hati-hati. Ada yang kelihatannya menjanjikan, tetapi ujungnya mencelakakan kita. Oleh sebab itu, kita harus memiliki iman yang berintegritas, supaya keteguhan iman kita kepada Tuhan Yesus ini tidak menggoyangkan kita ketika ada godaan, ada hal-hal yang
menjerat kita lepas daripada itu semua. Hati-hati, oleh karena saat ini banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini, kejahatan-kejahatan yang rasanya dijalankan secara halus, tetapi ujung-ujungnya mendatangkan persoalan, permasalahan yang sangat berat. Bagaimana dengan kita? Marilah kita akan tetap memiliki integritas iman kita, tidak terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada di dalam dunia ini yang sering membawa kita jatuh di dalam dosa. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berbicara kepada kami. Tuhan, kami mau meneladani seperti Nuh, walaupun mungkin kita tidak mengharap apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi biarlah kami memiliki iman seperti Nuh yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.